Selamat datang di video kami tentang salah satu negara maju di benua Amerika, yaitu Kanada. Kami akan mengenalkan negara maju ini dari mulai identitas negara, keadaan geografi, demografi, perkembangan ekonomi, serta fakta menarik di negara maju Kanada. Tonton sampai akhir untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang negara ini dan bagaimana ia menjadi salah satu negara maju di dunia. Identitas Kanada didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keberagaman, dan toleransi. Kanada memiliki lagu kebangsaan dengan judul "O Canada", negara dengan beribu kota Ottawa yang merdeka pada 11 Juli 1867. Ini dikenal sebagai negara maju dengan pemerintahan yang stabil dan kesejahteraan sosial yang luas. Negara ini juga dianggap sebagai pemimpin global dalam perdamaian dan kerjasama internasional. Toronto adalah kota terbesar di Kanada dengan populasi saat ini pada tahun 2024 adalah 6.431.000 jiwa, meningkat sebesar 0,93% dari tahun 2023. Kanada memiliki semboyan yang berbunyi Mare Usqued Mare, yang artinya dari laut ke laut. Kanada berbahasa resmi Inggris dan Prancis. Kanada dikenal sebagai negara maju dengan pemerintahan yang stabil dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Pemerintahannya terdiri dari campuran sistem monarki, konstitusional, dan parlementer. Selain itu, Kanada juga memiliki ekonomi yang maju dan terdiversifikasi dengan banyak sektor industri utama yang berkembang pesat seperti teknologi, sumber daya alam, dan manufaktur. Selain itu, keberagaman dan toleransi adalah nilai-nilai yang sangat dihargai di Kanada. Negara ini memiliki populasi yang heterogen dan multikultural. Bendera Kanada dikenal dengan maple leaf. Bendera ini terdiri dari selembar kain merah dengan maple leaf putih di tengahnya dan dua pita merah di sisinya. Simbol ini juga terlihat di banyak tempat di Kanada seperti lencana, logotype, dan merek dagang. Bendera ini menjadi lambang nasional Kanada dan melambangkan karakteristik seperti persatuan, keberagaman, dan kebebasan. Dia menggantikan bendera Kanada Raya pada tahun 1965 dan menjadi simbol penting dalam perayaan nasional Kanada pada 1 Juli setiap tahunnya. Lambang negara Kanada terdiri dari berbagai unsur simbolis termasuk perisai, mahkota, burung nasional, dan bunga nasional. Lambang ini melambangkan sejarah dan identitas nasional Kanada, serta mewakili nilai-nilai penting seperti persatuan, keberagaman, kebebasan, dan perdamaian. Lambang negara Kanada menjadi simbol persatuan bangsa dan integrasi berbagai kelompok etnis dan budaya yang berbeda di negeri Kanada. Lambang negara Kanada menjadi bagian penting dalam memperkuat semangat kebangsaan dan nilai-nilai nasional Kanada. Kanada adalah daratan yang luas dan terjal dan merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia dan menempati 2/5 luas Amerika Utara dengan luas 9.984.670 km persegi. Dari utara ke selatan, membentang lebih dari setengah belahan bumi utara. Kanada berbatasan dengan Samudra Pasifik Utara dan Alaska di barat laut, di utara dengan Samudra Arktik, di timur laut dengan Greenland, di timur dengan Samudra Atlantik, dan di selatan dengan Amerika Serikat sepanjang 5.525 mil atau 8.890 km termasuk Alaska. Secara astronomis, lokasi Kanada ada pada 50 derajat sampai 80 derajat lintang utara dan 20 derajat sampai 140 derajat bujur barat.
Kanada membentang sejauh 4.634 km dari titik paling utara di Pulau Ellesmere, Nunavut, hingga titik paling selatan di Pulau Tengah, Danau Erie, dan Ontario. Jarak terpanjang timur ke barat adalah 5.514 km dari Cape Spear, Newfoundland, dan Labrador ke perbatasan Yukon, Alaska. Kanada juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia pada 202.080 km. Gunung tertinggi di negara itu dengan puncak 5.959 meter atau 19.950 kaki adalah Gunung Logan di wilayah Yukon. Di negara ini, pemandangannya beragam, mulai dari tundra Arktik di utara hingga padang rumput besar di area tengah. Di sebelah barat adalah pegunungan Rocky, dan di tenggara adalah danau besar, sungai St. Lawrence, dan air terjun Niagara. Negara ini terbagi menjadi 10 provinsi dan 3 wilayah. Kanada memiliki sekitar 36.653 pulau dan memiliki fitur fisik seperti pegunungan, hutan hijau, lembah hijau, hingga gurun pasir kering dan wilayah air, danau, sungai, dan waduk. Statistik Kanada melakukan sensus nasional yang mengumpulkan data demografis setiap 5 tahun pada tahun pertama dan ke-6 setiap dekade. Sensus Kanada tahun 2021 menghitung total populasi sebesar 36.991.981 jiwa, meningkat sekitar 5,2% dibandingkan angka tahun 2016. Antara tahun 1990 dan 2008, populasi meningkat sebesar 5,6 juta, setara dengan pertumbuhan keseluruhan sebesar 20,4%. Dorong utama pertumbuhan penduduk adalah imigrasi. Antara tahun 2011 dan Mei 2016, populasi Kanada bertambah 1,7 juta orang, dengan imigran menyumbang 2/3 dari peningkatan tersebut. Adapun piramida penduduk Kanada pada tahun 2023 seperti gambar berikut. Populasi 40.097.761. Tingkat pertumbuhan 0,85%. Angka kelahiran 10,17 kelahiran atau 1000 penduduk. Angka kematian 8,12 kematian atau 1000 penduduk. Harapan hidup 83,8 tahun. Pria 81,52 tahun, perempuan 86,21 tahun, tingkat kesuburan 1,33 anak lahir atau wanita, angka kematian bayi 4,38 kematian atau 1000 kelahiran hidup, tingkat migrasi bersih 5,46 migran atau 1000 penduduk. Kanada merupakan salah satu negara dengan tingkat imigrasi per kapita tertinggi di dunia, yang terutama didorong oleh kebijakan ekonomi dan pada tingkat lebih rendah, reunifikasi keluarga. Pada tahun 2021, total 405.330 imigran diterima di Kanada, terutama dari Asia Selatan. Imigran baru kebanyakan menetap di daerah perkotaan besar seperti Toronto, Montreal, dan Vancouver. Kanada juga menerima pengungsi dalam jumlah besar, terhitung lebih dari 10% pemukiman pengungsi global tahun. Kanada adalah negara maju yang memiliki ekonomi yang cukup kuat dan stabil. Pada tahun 2019, produk domestik bruto atau yang disebut PDB Kanada mencapai sekitar 1,7 triliun US$. Pendapatan per kapita di Kanada juga cukup tinggi, yaitu sekitar 45.000 US$ per tahun. Sejumlah sektor industri menjadi pemain penting dalam perekonomian Kanada, seperti sektor energi, pertanian, dan industri manufaktur. Sebagai negara dengan cadangan minyak dan gas besar, Kanada memiliki sektor energi yang kuat. Selain itu, produk-produk pertanian seperti gandum, gula, serta daging juga merupakan kontributor penting dalam perekonomian Kanada. Dan juga, sektor manufaktur seperti teknologi, pesawat terbang, dan pembuatan peralatan medis juga menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Kanada.
Keadaan ekonomi Kanada dalam beberapa tahun terakhir dapat digambarkan sebagai stabil dan tumbuh lambat. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah perlambatan dalam ekspor, terutama ke Amerika Serikat, salah satu rekan dagang terbesar Kanada. Namun, pemerintahan Kanada telah menunjukkan kemauan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Misalnya, pada tahun 2016, pemerintahan Kanada mengumumkan lebih dari 180 program dan kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk mengembangkan lebih lanjut sektor manufaktur, inovasi, dan memperluas perdagangan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kanada juga telah memprihatinkan isu-isu lingkungan dan sosial dalam kebijakan ekonominya, mengambil langkah-langkah untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terkait aktivitas ekonomi. Namun, tantangan-tantangan seperti ketidakpastian perdagangan global, fluktuasi harga komoditas yang signifikan, dan infrastruktur yang memperlihatkan kekurangan masih mempengaruhi ekonomi Kanada. Forum Konsultasi Bilateral Indonesia-Kanada dimulai pada 30 Juli 1997 ketika Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Kanada Floyd Axworthy menandatangani deklarasi bersama tentang pembentukan Forum Konsultasi Bilateral. Forum ini berfungsi sebagai dasar bagi Indonesia dan Kanada untuk menyelenggarakan beragam kerangka kerjasama di berbagai isu yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, di mana kedua negara menaruh perhatian yang sama. Pertemuan pertama forum tersebut berlangsung pada Mei 2011 di Ottawa, sementara yang kedua diadakan di Yogyakarta pada Juni 2012. Sebagai puncak peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kanada pada tahun 2012, kedua negara menandatangani deklarasi bersama tentang peningkatan konsultasi bilateral yang mengangkat forum konsultasi bilateral ke tingkat yang lebih strategis, di mana forum tersebut akan diselenggarakan di tingkat menteri secara reguler setiap tahun jika waktunya memungkinkan. Hubungan bilateral kemudian mengarah kepada kemitraan yang lebih komprehensif melalui peluncuran Rencana Aksi Indonesia-Kanada 2014-2019 saat pertemuan Forum Konsultasi Bilateral keempat pada Agustus 2015 di Jakarta. Plan of Action adalah peta jalan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang mulai dari politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan, hingga bidang strategis lainnya untuk Indonesia-Kanada. Percaya atau tidak, faktanya Kanada merupakan negara yang mengonsumsi donat paling banyak. Bahkan, ada sebuah restoran bernama Tim Hortons yang mempunyai 5.000 gerai di negara penghasil sirup maple ini. Kecintaan orang Kanada pada donat tidak sampai sana saja. Salah satu donat terpanjang di dunia dibuat oleh Kate Jorgensen dan Nestor's Bakery di Saskatchewan, Kanada pada tanggal 24 November 2015. Ukurannya 19 kaki 2 inci atau 5.842 meter. Kanada memiliki gravitasi yang jauh lebih rendah dibandingkan negara lain di banyak wilayah. Gravitasi bumi tidak konstan dan daratanlah yang menyebabkan variasi ini. Setelah lapisan es Laurentide mencair, Kanada masih dalam tahap pemulihan. Akibatnya, berpergian ke Teluk Hudson akan membuat berat badan kamu berkurang sekitar 1/10 ons dibandingkan biasanya. Fakta negara Kanada yang wajib kamu ketahui oleh calon mahasiswa adalah tentang pendidikan. Faktanya, Kanada merupakan salah satu the most educated countries in the world. Hal ini karena pemerintahnya memberikan subsidi mulai dari TK hingga SMA. Nggak main-main, bahkan dana subsidinya 6% lebih banyak daripada negara-negara lain. Jadi, gak heran, fasilitas yang diberikan sangat menunjang pengajaran dan pembelajaran.
Terima kasih telah menonton video kami tentang negara maju Kanada. Kami rasa senang bisa menyajikan informasi-informasi yang menarik tentang negara ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat memperjelas gambaran kamu tentang negara maju Kanada, dan semoga kamu dapat informasi yang bermanfaat dari video kami.